minasan, ohayo gozaimasu. Ketemu lagi dengan saya Niken. Hai, materi selanjutnya kita akan masuk ke materi kazoku. Apa kazoku? Hai, keluarga. Kazoku adalah keluarga. Hai. Oke. Kalau begitu kita akan lanjut ke keluarga. Jadi kalian tahu kosakata keluarga itu ada apa saja gitu ya. Hai. Oke, sekarang kita lanjut ke kazoku. Oke. Di sini ada kosakata penyebutan keluarga diri sendiri dan orang lain. Jadi ternyata penyebutan keluarga diri sendiri dan keluarga orang lain itu ada perbedaannya ya. Hai, kita simak sama-sama. Oke. Keluarga bahasa Jepangnya adalah kazoku. Ya, keluarga orang lain itu gokazoku. Oke, orang tua ryoshin. Keluarga orang lain goryoshin. Ayah cici. Orang lain otousan. Ibu haha. Orang lain okasan. Saudara kandung kyodai. Untuk orang lain gokyodai. Maaf, ada kesalahan tulisan. Itu sama kyodai-nya ya, cuman ditambahkan go-nya saja. Hai, salah pengetikan. Maaf ya. Hai, kakak laki-laki ani. Untuk orang lain oni-san. Kakak perempuan ane. Untuk orang lain oni-san. Adik laki-laki ototo. Untuk orang lain ototo-san. Adik perempuan imoto. Untuk orang lain imoto-san. Suami istri fufu. Untuk orang lain gofufu. Oke. Hai. Suami sujin. Untuk orang lain gosujin. Istri tsuma. Untuk orang lain okusan. Ya. Anak kodomo. Anak orang lain okosan. Hai. Anak laki-laki musuko. Untuk orang lain musuko-san. Anak perempuan musume. Untuk keluarga orang lain musumi-sang. Nah, tinggal ditambah sangnya saja. Oke. Hai, cucu mago. Keluarga lain juga mago sama. Kakek nenek sofubo. Untuk keluarga lain gosofubo. Kakek sofu. Keluarga orang lain oji-san. Ya, oji-san. Ya, jadi pendabelannya i oji-san. Hai. Nenek sobo. Nenek orang lain oba-san. Hai, oba-san. Sanak saudara shinseki. Orang lain go shinseki. Paman oji. Keluarga orang lain oji-san. Ya, beda dengan tadi si kakek. Kalau kakek kan oji-san, double i. Tapi kalau om oji-san. Hai. Bibi oba. Untuk orang lain oba-san. Ya, beda dengan si nenek. Kalau nanti jangan salah ucap. Kalau nanti kalian kepanjangan dikira nenek, manggil nenek ya. Misalnya oba-san. Ya, jadi dikira nanya neneknya dia gitu. Padahal maunya nanyanya bibinya dia, oba-san. Ya, hanya satu saja, oba-san, tidak panjang. Oba-san dengan oba-san beda. Oba-san, oba-san. Oji-san, oji-san. Beda ya. Hai, sepupu itoko. Itoko. Ya, orang lain juga itoko. Oke, ini keluarga sendiri itu maksudnya menyebutkan misalnya kita mau menjelaskan tentang keluarga kita sendiri kepada orang lain gitu ya. Jadi sebutnya yang di bagian keluarga sendiri. Tapi kalau kita bertanya tentang keluarganya dia, misalnya kita bertanya tentang
apa namanya, anak perempuannya dia. Berarti kita manggilnya musume-sang, ya, tidak musume tapi musume-sang, oba-sang, misalnya nanya neneknya, ya, kita nanya ke dia, ke orangnya, ya, jadi orang lain punya. Oke, tapi kalau ke kita sendiri kita pakainya sobo, sofu, sofubo, mago, musume, musuke, dan lain-lainnya. Oke deh, sampai di sana paham perbedaan, supaya nanti nggak ada yang nanya apa bedanya keluarga sendiri dengan orang lain, gimana cara menggunakannya, kapan menggunakannya. Nah, ya tadi saya sudah kasih tahu kalau keluarga sendiri itu artinya kita menjelaskan tentang keluarga kita. Misalnya ayah saya kerja di sini, kan saya yang punya ayah. Pakainya keluarga sendiri. Kalau misalnya kita bertanya, ayah kamu kerja di mana? Berarti pertanyaannya dari keluarga orang lain. Oke des, sampai di sana paham? Oke, hai, sugiwa. Oke, di sini kita masuk ke pola kalimat keluarga diri sendiri. Hai, di sini ada watashi. Watashi artinya saya, ya. Watashi no, sebelumnya sudah tahu, no itu artinya kepunyaan. Watashi no, keterangan benda, anggota keluarga des. Watashi no kabe des, ya. Watashi no anggota keluarga des. Oke desu ne. Hai. Kita lanjut, kita contoh kalimat. Hai, di sini ada watashi no chichi desu. Hai, karena dia menyebutkan watashi no chichi. Watashi berarti ayah saya. Hai, saya sendiri. Berarti bukan utusan, ya. Kalau misalnya mau keluarga orang lain berarti Rita sang no utusan desu. Ya, Rita sang no. Di sana kan berarti ayahnya si Rita, tapi bukan pakai cici, ya, tapi pakainya adalah oto-sang, ya kan, oto-sang. Hai, contoh yang kedua, watashi no kazoku, keluarga saya, ya, dia pakai kazoku, ya, mungkin bisa dilihat di deretan tabelnya dia pakai kazoku, ya, jadi keluarga. Oke, kemudian kalau misalnya keluarganya si Rita, berarti Rita sang no go kazoku desu. Hai, artinya menghormati, karena itu kan bukan keluarga kita, ya, itu keluarganya si Rita, misalnya gitu. Oke des. Hai, kemudian yang ketiga, sambang, watashi no haha. Hai, watashi no haha. Watashi no haha des. Sebenarnya si des semua, ya, cuman ketinggalan. Terus watashi no kazoku des. Watashi no haha des. Hai. Haha artinya ibu, karena ibu selalu bahagia. Itu cara yang belajar, ya. Jadi jangan menghafal, haha ibu cucu, tapi kayak gini, kayak gini gitu, ya. Jadi mirip apa? Haha itu artinya bahagia, kan, tertawa dia terus, ya kan, ibu selalu bahagia walaupun dia sedih selalu bahagia. Itu artinya watashi no haha des, ibu saya. Tapi kalau misalnya bilangnya ibunya si Rita, ya, ibunya si Rita atau ibunya si Rita, berarti Rita sang no okasang des, ya, Rita sang no okasang des. Oke desu ne. Okasang ne. Hai. Oke. Hai. Paham sampai di sana? Oke desu. Itu contoh kalimatnya. Hai. Oke, di sini ada jumlah orang, ya. Ada jumlah orang. Kalian kan sudah hafal 1 sampai 10, ya. Sebelumnya saya suruh hafalkan harus hafal 1 sampai 10 saja. Ya, saya sering gitu, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih hafal? Hai, masih hafal. Sekarang satu orang dan seterusnya sama. Cuman yang spesial, spesial pakai telur gitu, ya. Enggak. Oke, yang spesial itu 1 orang, 2 orang, ya, itu spesial. Oke. Karena dia berbeda. Kalau ichining gitu, beda, ya. Hai. Nining gitu. Hai. Oke desu ne. Tapi biasanya
bisa pakai itu, tapi biasanya menggunakan yang ini ya, satu orang, yaitu hitori ya, ninja Hattori itu ya, bukan hitori ya. So komeng. Hai, oke. Satu orang hitori, dua orang futari, tiga orang, tiga bahasa Jepangnya sang, karena orang berarti ning ya kan, sang ning, tinggal tambah ning aja ya. Pokoknya ning itu artinya orang, bukan cening bukan gitu ya. Ya cening orang juga ya. Hai, jadi ning itu orang, sang ning. 4, sebelumnya kan yong ning kan pakai n ya, yong ning, tapi sekarang 4 orang itu adalah yo ning ya, yo ning. Hai, 5 orang go ning. Hai, 6 orang roku ning. 7 orang nana ning atau shichi ning, bisa yang mana saja oke. Oke, 8 orang hachi ning. 9 orang kyu ning. 10 orang ju ning. Hai, dan seterusnya. Kalau 11 orang ju ichi ning. Ya, bisa. Hai, berapa orang? Kalau nanya berapa orang gitu. Nang ning desu ka? Hai, berapa orang nang ning desu ka? Nah, kayak gitu ya. Berapa orang nang ning desu ka? Nah, misalnya nih nanya, besok aku ke rumah ya. Oke. Nang ning desu ka? Berapa orang? Hai, berapa orang mau datang? Hai, salah. Futari desu atau hitori desu atau yoning desu, misalnya dengan teman-temannya rame-rame gitu ya. Hai, kalau bertanya nang ning desu ka gitu. Oke desu. Hai, sekarang pola kalimatnya. Ya, pola kalimatnya yang tadi saya kasih tahu juga ya sedikit tadi ya. Hai, di sini jumlah orangnya ditambah ning. Jumlah orang itu maksudnya 3 orang. 3 itu pasang ditambah dengan ning, sang ning ya. Sang ning kazoku desu. Saya berkeluarga bertiga, atau yong ning kazoku desu. Hai, tadi kyodai apa ya? Masih ingat nggak tadi sebelumnya? Ada yang bisa? Hai, so desu ne. Kyodai itu artinya saudara. Jadi kalau saudara, keluarga itu hitungnya sampai ke kita. Misalnya kita bersaudara bertiga, berarti sangning kyodai desu. Bersaudara berempat, yoni kyodai desu. Ya kan? Hai, oke, supaya lebih jelas lagi kita akan masuk contoh kalimat. Hai, di sini ada sangning kazoku desu. Hai, anggota keluarga ada 3 orang gitu maksudnya ya. Hai, kalau bertanya, saya anak tunggal loh, gimana dong? Hai, anak tunggal itu adalah hitoriko. Hai, tadi kan hitori ya kan, hitori sendiri kan, jadi tambah ko-nya ya, hitoriko. Hai, anak tunggal ya, anak sendiri, anak semata wayang ya, jadi nggak punya saudara dia. Kalau ditanya misalnya nang ning kyodai desu ka, misalnya gitu ya, nang ning kyodai desu ka, bersaudara berapa? Hitoriko desu ya, saya anak tunggal. Oke desu. Hai. Oke, di sini ada kaiwa. Masih ingat nggak kaiwa? Ayo, masih ingat nggak? Hai. Oke desu ne, benar. Kaiwa itu adalah percakapan. Ya, di sini ada berdua ya, beda-beda topik. Oke, hai. Yang pertama, kita lihat dulu kaiwanya. Nangnin kazoku desu ka? Nangnin kazoku desu ka? Keluarga berapa orang? Yonin kazoku desu. Yonin kazoku desu. Keluarga ada 4 orang. Hai, keluarga ada 4 orang. Hai, keluarga ada 4 orang. Ya, keluarganya ada 4 orang.
Mungkin kalau kalian mau menyebutkan bisa, misalnya dia tanya, gimana kalau misalnya sudah bilang yonin kazoku desu, tapi saya mau langsung menyebutkan ayah saya, ibu saya, kakak saya atau siapa atau adik saya gitu, gimana caranya? Hai, caranya yaitu adalah karena kita menyebutkan keluarga sendiri ya. Jadi ayah apa? Hai cici ditambahkan dengan to. Ya. Cici to. Nah, itu intonasinya ya. Cici to, haha to, cici to, haha to, watashi to, imoto desu. Nah, tidak pakai imoto sang karena menyebutkan diri sendiri. Oke, menyebutkan keluarga diri sendiri saja. Ya, bisa pakai tuh ya. Pakai to. Kenapa pakai to? To itu artinya dan gitu ya. Jadi tidak ada koma di Jepang, tapi dia pakainya to ya. Cici to, jangan di koma ya. Cuman pelafalannya aja, intonasinya saja. Cici to, jangan nanti begini. Cici to haha, to watashi, bingung. Jadi intonasinya tidak seperti itu ya. Jadi pelafalannya ada cici to, pelafalannya to, tapi tulisannya to ya. Cici to, haha to ya, watashi to, imoto desu ya. Jadi seperti itu. Oke desu. Hai. Hai gitu ya. Hai. Oke, kaiwa kedua. Nannin kyodai desu ka? Nannin kyodai desu ka? Hai, intonasinya naik setiap tanya ya. Hai, dijawab hitoriko desu. Hitoriko desu. Anak tunggal ya. Hitoriko desu. Oke desu ne. Dia anak tunggal ternyata. Enak ya, enak apa jelek sih? Ada nggak di antara kalian yang anak tunggal? Hai, silakan komen. Kalau yang ada anak tunggal, acungkan tangan, silakan komen. Hai, oke desu ne, silahkan ya. Coba deh dilatih, misalnya kalian mengucapkan berapa anggota keluarga kalian? Nah, sekarang saya tanya nih, nannin kazoku desu ka? Silahkan tulis di kolom. Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Nannin kazoku desu ka? Hai. Nannin kazoku desu ka? Oke. Kalau saya nih, 4人家族です. Cici to, haha to, watashi to, ototo desu. Ya. Kalau kalian bagaimana? Silahkan tulis di komen sambil berlatih. Oke desu. Hai. Silahkan. Hai, oke, kita lanjut. Hai, pola kalimat cara menyebutkan jumlah keberadaan anggota keluarga. Hai, di sini ada kata benda orang ga, jumlah orang des. Orang ga, jumlah orang des. Orang enggak, jumlah orang des. Apa tuh? Ayo kita lihat. Hai, contoh kalimatnya. Hai, orang enggak. Orang enggak, jumlah orang des. Jumlah orang tuh menghitung 1, 2 orang kah, 3 orang kah gitu. Kalau orang itu kakak, ibu, ayah atau siapa. Hai, di sini contoh kalimatnya bisa dilihat ya. Imoto ga futari imasu. Adik perempuan ada 2. Saya punya 2 adik perempuan loh. Nah, gitu deh bahasa Indonesia yang gampang. Saya punya adik perempuan 2 loh. Ya. Kemudian di sini yang kedua, ane ga futari to. Ya, nah ini to nih. Ya, to di sini artinya dan yang tadi saya bilang ya. Ane ga futari to. Ya. Futari to bukan ane bukan gini ya pelafalannya. Ane ga futari to ototo to ga hitori imas, bukan gitu pelafalannya. Oke. Hai. Jadi gini, ane ga futari to ototo ga hitori imas. Hai, kakak perempuan ada
2 dan adik laki-laki ada 1. Jadi saya punya kakak perempuan 2 loh dan punya adik laki-laki 1. Nah, misalnya gitu kalian menyebutkan ya kan. Misalnya kalau enggak Chichito, Hahato. Nah, Chichito, Hahato, watashi to ande ga futari to ototo ga hitori imasu. Nah, bisa gitu juga. Ya, oke desu ne. Hai. Oke. Selanjutnya, pola kalimat keluarga orang lain. Nah, orang no anggota keluarga orang lain des, seperti tadi ya saya sebutkan ya. Hai. Tadi saya sudah jelaskan sepertinya di depan. Hai, seperti ini. Kochira wa sushi-san no oka-san desu. Hai, yang tadi kan haha desu. Ini ibunya Sushi. Yes, ini kochira itu ini. Masih ingat ya? Sebelah sini loh gitu ya. Jadi bentuk sopannya kochira ya, karena menunjuk orang. Sebelah sini loh. Hai, lanjut. Kochira wa Tanaka-san no Oji-san, bukan Oji-san, bukan itu, tapi Oji-san, pamannya si Tanaka. Karena kita yang memperkenalkan ya, kita yang apa namanya memperkenalkan, oh ini loh pamannya Tanaka, oh ini ibunya Sushi loh, kita memperkenalkan seperti itu. Oke, makanya pakainya ini untuk orang lain maksudnya. Oke des. Hai. Kaiwanya. Hai, kaiwanya. Ano hito wa dare desu ka? Hai. Ano hito wa dare desu ka? Orang itu siapa ya? Hai, misalnya di pertemuan apa gitu kan? Orang itu siapa ya? Ano hito wa Sushi-san no otou-san desu ya. Ano hito wa Sushi-san no otou-san desu. Orang itu ayahnya Sushi loh. Kok tulisannya Sui? Salah ketik ya. Sushi, S-nya hilang nih. Ya, jadi memperkenalkan, oh itu ayahnya Sushi tuh yang diajak gitu. Mungkin dia curiga, orang itu siapa ya? Kok Sushi ngajak Om? Oh, mungkin dilihat gitu ya. Enggak ya, itu ayahnya gitu. Jadi temennya yang tahu ngasih tahu, oh itu ayahnya Sushi. Hai, oke. Hai, itu bisa dare desu ka? Bisa. Ya, tapi lebih sopannya lagi itu bertanyanya ano kata wa donata desu ka? Nah, pakai donata. Ya, ano kata wa donata desu ka? Orang itu siapa? Nah, itu lebih sopan. Oke? Dijawab Ayu-san no otou-san desu. Nah, desnya hilang lagi nih. Ayu-san no otou-san desu. Itu ayahnya Ayu. Nah, kayak gitu. Itu ayahnya Ayu loh. Ya, jadi donata itu lebih sopan daripada dare. Ya, kalau dengan biasa saja dare oke. Kalau mau pakai donata juga oke, lebih sopan juga oke. Oke desu ne? Hai, yang mana saja oke. Jadi jangan bingung. Terus yang mana dong? Yang mana saja oke. Artinya sama, tapi lebih sopan donata. Oke desu ne? Hai. Oke, hai, これで以上です。ありがとうございました。はい、以上ですね。Hai, oke. Sebelumnya tulis di kolom ya, silahkan tulis di kolom. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu supaya dapat materi-materi terbaru dari saya ya. Jadi tahu updatean materi-materi saya yang terbaru, silahkan subscribe. Kemudian silahkan tulis di kolom ya. Jadi sambil berlatih, jadi kita akan membahas juga di kolom, juga bisa tanya jawab apa, silahkan dicoba. Jadi kazoku wa nannin desu ka? Ya, dozo ya. Silahkan tulis berapa jumlah keluarga Anda, kemudian sebutkan siapa saja anggota keluarga Anda. Oke des. Hai, oke minasan. Yang belum subscribe ingat subscribe ya. Hai. Oke, arigatou gozaimashita. Minasan, jamata ne. Arigatou.